Dukung channel Wadah Cerita dengan memberikan like dan subscribe, juga nyalakan tombol lonceng supaya bisa mendapatkan update cerita. Bagi kalian yang ingin berbagi cerita, bisa kirimkan lewat email ke ceritawadah@gmail.com. Oke, kembali lagi dengan saya Indah. Di sini saya ingin melanjutkan kisah saya sebelumnya. Jadi, setelah kejadian yang menimpa teman saya Dani selesai, nenek tidak langsung pulang ke rumah. Dia berkunjung ke rumah saya. Tapi, sayangnya bapak sedang keluar kota untuk urusan pekerjaan. Sementara ibu pergi ke rumah teman saya karena urusan dagang. Di rumah hanya ada saya dan nenek. Nenek memang suka sekali berjalan ke sana dan kemari. Walaupun sudah disebut nenek, tapi beliau masih sangat kuat untuk berjalan jauh. Bahkan katanya jika tidak dibawa jalan, tubuhnya akan pegal-pegal. Saya melanjutkan aktivitas saya. Saat itu, saya sedang membereskan barang dagangan jilbab saya. Mendengar ada yang mengucapkan salam di depan, segeralah saya menjawab salam dan langsung melihat siapa yang datang. Tapi di pintu sudah ada nenek yang lebih dahulu menyambut tamu yang datang. "Nek, bapaknya ada. Aku mau pinjam motor sebentar, mau jemput anakku pulang sekolah," kata Om Budi. Om Budi adalah tetanggaku. "Oh iya, Duk, ambilkan kunci motornya, tetangga kamu mau pinjam motor untuk jemput anaknya sekolah," kata nenek. "Iya, Nek," jawab aku yang langsung ke belakang untuk mengambil kunci motor. Ketika di belakang dan sedang mencari kunci motor, tiba-tiba ada nenek yang membelakangi saya. Sembari beliau berkata, "Jangan dikasih pinjam motornya." Nada nenek sedikit ketus. "Loh, tadi nenek sendiri yang menyuruh Indah ambil kunci motor," kata saya. "Kalau saya bilang jangan ya jangan, gak boleh ngebantah," suara nenek tegas. Mendengar hal itu, saya langsung ke depan, berniat mengatakan ke Om Budi bahwa kunci motornya tidak ketemu. Padahal tidak diizinkan nenek. Baru sampai ke ruang depan, alangkah terkejutnya saya melihat nenek di depan dengan Om Budi. "Kalau nenek masih di sini, berarti yang di belakang tadi siapa?" tanya saya dalam hati. "Mana Ndah kunci motornya?" tanya nenek. Nek, kunci motornya gak ketemu. Mungkin kebawa ibu tadi habis pulang dari pasar. Ibunya sekarang malah pergi dijemput temannya," ucap saya. "Oh yaudah kalau gitu, saya pinjam ke sebelah aja. Maaf ngerepotin, Nek," kata Om Budi. Om Budi pun langsung pindah ke rumah sebelah dan akhirnya keluar dengan motor tetangga saya untuk menjemput anaknya. Saya belum berani cerita ke nenek tentang kejadian yang saya alami barusan. Besoknya, tetangga saya yang meminjamkan motornya ke Om Budi datang ke rumah. Dia menceritakan motornya belum kembali dari kemarin. Bahkan, ketika didatangi, rumah Om Budi sudah tidak ada orangnya. Antara lega dan sedih sih. Saya turut prihatin mendengar curhatan tetangga saya itu. Padahal motornya itu baru lunas dan STNK serta BPKB-nya masih berada di dalam jok motor itu. Setelah tetangga saya pulang, saya menceritakan apa yang saya alami kemarin dengan nenek dan ibu. Respon nenek hanya berkata, "Pokoknya, kalau nenek melihat kamu dari arah depan, berarti itu nenek yang asli." Oke, 2 bulan dari kejadian itu, lagi-lagi isi rumah saya seperti medan perang. Bapak masih saja tidak bisa mengontrol emosinya. Tapi sekarang ibu jadi lebih berani untuk melawan jika bapak sudah main kasar. Sampai pada akhirnya, teriakan cerai dari bapak membuat ibu pergi dari rumah.
Saat itu saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan hati yang hancur melihat kedua orang tua yang tidak pernah rukun, tidak seperti keluarga lain, tertawa bersama, makan di meja yang sama, menonton TV bersama, dan kadang liburan bersama. Saya benar-benar tidak kuat melihat hal itu. Rasanya ingin mati saja. Sampai pada akhirnya, saya tiba di sebuah jembatan. Ada seruan di hati menyuruh saya untuk lompat, menyudahi kesedihan saya bersama kedua orang tua yang tidak pernah memikirkan perasaan anaknya. Sebelum saya melompat, saya beristirahat dulu di salah satu tempat duduk yang ada di dekat jembatan. Tiba-tiba ada seorang bapak-bapak ikut duduk di sebelah saya dan menawarkan air mineral ke saya. Tapi saya menolaknya. Bapak itu bertanya, saya dari mana, mau kemana, dan kenapa terlihat sedih. Tidak tahu kenapa, ketika saya langsung bercerita panjang lebar tentang kejadian yang menimpa saya. Semua dari yang kecil sampai yang besar saya ceritakan ke bapak-bapak itu tanpa mengetahui namanya. Dan baru bertemu dengannya kurang dari semenit yang lalu. Sampai saya meneteskan air mata, bapak itu tidak pernah melepaskan pandangannya ke mata saya sambil mendengarkan cerita saya. Dia bahkan menawarkan tisu untuk mengelap air mata saya yang tumpah. Setelah menceritakan semuanya, bapak itu tersenyum. Dia tidak mengatakan apapun sebelum saya berhenti menangis. Setelah saya berhenti menangis, bapak itu berkata, "Bersyukurlah nak, kamu masih diberikan orang tua. Masih bisa kamu lihat wujudnya. Masih bisa kamu peluk badannya. Dan masih bisa kamu dengar teriakannya. Karena kalau mereka sudah tidak berwujud manusia, kamu bisa lebih sedih dari sekarang." Dulu, bapak juga punya anak yang kalau masih hidup mungkin seumuran dengan kamu. Tapi karena kesibukan bapak mencari nafkah, sampai lupa memberikan perhatian kepada anak bapak. Bapak kehilangan dia. Jika waktu bisa diulang, bapak ingin sekali menjaga dia selalu. Karena uang bisa dicari di mana saja, tapi jika nyawa sudah tidak ada, kita tidak bisa meminta kembali nyawa itu sama Gusti Allah. Iya Pak, terima kasih sudah mendengar cerita saya. Saya bingung Pak, mau cerita sama siapa. Di rumah tidak ada yang bisa saya ajak bicara seperti tadi. Kalau boleh tahu, nama Bapak siapa ya? Tanya saya. Panggil saja saya Pak Imam. Rumah saya di warung sebelah taman itu. Dia menunjuk taman tidak jauh dari jembatan. Saya permisi dulu ya Nduk. Kamu jangan ada pikiran aneh-aneh. Apalagi bunuh diri di jembatan itu. Jangan buat orang tuamu tambah sedih lagi ya, pesan Pak Imam kepada saya. Setelah Pak Imam pergi, mendadak saya seperti kehausan. Sedikit menyesal saya menolak air mineral Pak Imam tadi. Akhirnya, saya menuju warung Pak Imam dan ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi karena sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sesampainya di warung tersebut, ada ibu-ibu yang melayani. "Bu, belanja air mineral Bu." "Oh iya, Pak Imamnya mana Bu?" tanya saya langsung ke ibu itu. Seketika ibu itu bengong melihat ke arah saya dan meminta saya mengulangi pertanyaan barusan. "Iya Bu, saya mau ngucapin terima kasih sama Pak Imam karena sudah mendengarkan cerita saya dan memberikan pesan ke saya. Tadi dia bilang ini rumahnya, jadi sekalian saya mau membeli minum." Setelah mendengar itu, ibu itu tiba-tiba memegang tangan saya dan berkata, "Duk, Pak Imam sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Dia meninggal karena lompat dari jembatan di depan itu dan dimakamkan gak jauh dari sini. Apa benar kamu melihat Pak Imam? Gak salah lihat kan?" tanya ibu itu lagi. Seketika tubuh saya lemas dan meneteskan air mata. Bagaimana mungkin saya ditolong oleh orang yang sudah meninggal?